Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPS, melanjutkan materi minggu yang kemarin. Pagi ini kita akan belajar tentang benua Asia. Apa yang ingin kita pelajari? Yaitu tentang letak dan luasnya, kondisi geografis, dan potensi sumber daya alam benua Asia. Nah, Jadi apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan letak dan luas benua Asia. Yang kedua, menjelaskan kondisi geografis benua Asia. Dan yang ketiga adalah menjelaskan potensi sumber daya alam benua Asia. Ya, kita akan memasuki subbab yang pertama adalah letak dan luas benua Asia. Ini adalah gambar peta benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, baik diukur dari segi luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Benua Asia memiliki luas wilayah yang hampir sepertiga luas daratan dunia, yaitu sekitar 43.989.920 km persegi. Sedangkan letak astronomisnya adalah 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Batas-batasnya seperti apa? Batas-batas benua Asia bagian utara berbatasan dengan Laut Es Utara. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di bagian barat berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, selanjutnya. Kawasan benua Asia, pembagian dari benua Asia itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah Asia Barat, kemudian Asia Tengah, Asia Utara, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa negara yang terletak di kawasan Asia Barat. Negara yang terletak di kawasan Asia Barat meliputi negara Siprus. Siprus itu di sini. Kemudian negara Turki, ada Lebanon, kemudian Israel, ada Suriah, kemudian Yordania, ada Irak, kemudian Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, kemudian ada Qatar, Oman, dan Yaman. Berikutnya, negara-negara di kawasan Asia Selatan meliputi yang pertama adalah negara Pakistan, kemudian India, Nepal, ada Bhutan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, dan Maladewa. Maladewa itu letaknya sekitar sini, Maladewa. Berikutnya, negara-negara di kawasan Asia Tengah meliputi ada negara Mongolia, kemudian Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, ada Kirgistan, kemudian sebagian wilayah timur dari Rusia. Ini adalah Asia Utara. Selanjutnya, negara-negara di kawasan Asia Timur adalah meliputi Tiongkok, kemudian Jepang,
ada Korea Utara, Korea Selatan, kemudian ada Taiwan. Selanjutnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara meliputi Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, kemudian ada Vietnam, ada Kamboja, Myanmar, Thailand, ada Laos, dan Timor Leste. Oke, bagaimana kondisi geologis benua Asia? Secara geologis, benua Asia merupakan satu-satunya benua di dunia yang merupakan tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar, yaitu pegunungan Sirkumpasifik, Sirkummediterania, dan pegunungan Australia. Titik yang tertinggi di Asia itu adalah Gunung Everest yang terletak di pegunungan Himalaya. Sedangkan titik terendahnya adalah Laut Mati di Jordania. Nah, bagaimana bentuk muka bumi benua Asia? Yang pertama adalah ada lipatan pegunungan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga Turki. Dan pegunungan ini bersambung ke pegunungan Kaukasus yang membujur hingga ke Iran dan India. Kemudian bercabang menjadi 3, yaitu Pegunungan Tian, Pegunungan Kunlun, Pegunungan Karakorum di Semenanjung Melayu, dan ujung dari pegunungan lipatan muda ini ialah Laut Banda. Yang berikutnya adalah plato atau dataran tinggi yang terdiri dari plato Arab di bagian timur Asia Barat serta plato Dekan di India. Yang ketiga adalah dataran rendah utara yang meliputi kawasan Siberia di Rusia. Sedangkan yang keempat adalah daerah aliran sungai, meliputi Sungai Tigris, Sungai Eufrat, Sungai Indus, Sungai Gangga, kemudian ada Sungai Irrawaddy, ada Yangtze, dan Huanghe. Ya, berikutnya adalah kondisi iklim benua Asia. Benua Asia terdiri dari 6 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis dengan ciri-ciri suhu tinggi, kemudian kelembabannya tinggi dan curah hujan tinggi, terletak di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Semenanjung Arab. Yang kedua adalah iklim subtropis, memiliki perbedaan suhu yang sangat tajam dan memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, dingin, dan semi, dan wilayahnya adalah di negara-negara di sekitar Laut Tengah. Yang ketiga adalah iklim sedang. Ciri-cirinya adalah perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Ya, wilayahnya ada di sekitar Mongolia. Kemudian yang keempat adalah iklim kutub dengan ciri-ciri musim dingin sangat panjang, musim panas sangat pendek, dan wilayahnya terdapat di Asia Utara di sekitar Siberia. Kemudian yang kelima adalah iklim kontinental. Ini cirinya adalah adanya pengaruh daratan yang kuat. Wilayahnya ada di sekitar Gurun Gobi atau pedalaman benua. Dan yang terakhir adalah iklim gurun. Cirinya adalah perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat, serta curah hujan yang sangat rendah, dan wilayahnya terdapat di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Oke, selanjutnya potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Jadi potensi sumber daya alam di benua Asia itu dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Ya, karena iklimnya bervariasi sehingga mempengaruhi jenis flora dan faunanya. Daerah yang beriklim tropis itu akan selalu tertutup oleh
hutan hujan tropis, dan hutan musim. Dan hewan yang biasanya hidup adalah kera, badak, maupun banteng. Selanjutnya, di daerah yang beriklim kering, dijumpai tumbuhan gurun seperti kaktus, kemudian hewan yang hidup antara lain singa, unta, dan keledai. Yang ketiga, daerah beriklim gurun, cirinya adalah ditumbuhi padang rumput kering, seperti misalnya hutan sabana. Dan hewan yang hidup biasanya hewan rusa, kemudian zebra, ada jerapah, kemudian banteng, kuda, harimau, singa, dan serigala. Kemudian di daerah yang beriklim kutub itu terdapat tanaman yang berdaun jarum dengan hutan campuran atau hutan konifer. Sedangkan hewan yang hidup adalah rusa, beruang, dan serigala kutub. Oke, hasil pertambangan. Hasil pertambangan di benua Asia meliputi minyak bumi, gas alam, kemudian timah, nikel, ada batu bara, biji besi, ada emas, perak, mangan, kemudian titanium, dan bauksit. Oke, terima kasih anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku semua. Selalu di rumah saja, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.